Cerita diawali dengan sebuah narasi tentang maraknya praktek korupsi di India yang sangat menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak, anggaran negara yang semestinya digunakan untuk menjaga kestabilan infrastruktur, sosial, dan perekonomian justru malah dikeruk oleh segelintir orang, yakni para tikus biadab yang kemudian menimbunnya sebagai uang hitam lewat rekening siluman di berbagai bank luar negeri. अगर विदेशों में पड़ा काला धन वापस आ जाए, पर क्या हमारे देश में ऐसा हो पाना मुमकिन है? Berlokasi di negara Thailand, kisah akan berfokus pada seorang agen rahasia bernama Karan yang merupakan komando pasukan khusus bermodal keberanian yang ditopang dengan skill mumpuni tingkat tinggi. Karan berhasil menerobos sebuah gedung bertingkap dan menghabisi semua pria bersenjata yang sedang berjaga di sana. Dan inilah orang yang ditargetkan, pria asal India yang sengaja ditempatkan di sana sebagai pengurus cabang dari pengelolaan uang hitam tadi, hingga setelah mendapat keterangan bahwa ternyata pusat kendalinya berada di negara Malaysia. Karan pun akhirnya menembak mati si target setelah sempat diberi sedikit harapan untuk melarikan diri. Selang beberapa minggu setelah dilakukan operasi di Thailand, Karan kembali ke India dan dipanggil oleh Pak Direktur Intelijen terkait misi lanjutan di Malaysia, di mana targetnya sendiri merupakan seorang mantan pasukan khusus bernama Piki, sekaligus aktor utama di balik pengelolaan uang hitam tersebut. और ये वो है जो अभी पकड़ा गया। वो इंडिया के कई लोगों का बहुत सारा पैसा हैंडल करता है. Mengingat semakin kencangnya desakan dari masyarakat yang diwakili oleh asosiasi para aktivis, rupanya Bu Menteri telah membentuk tim investigasi sendiri, yang mana 3 diantaranya merupakan anggota kepolisian. Ada Jordan dan Bapana di bagian eksekusi, seorang perwira bernama Pandi di bagian strategi, termasuk seorang hacker muda di warga sipil bernama Japar yang khusus menangani bagian IT dan informasi. Dengan fakta bahwa Karan tidak termasuk ke dalam tim tersebut, Pak Direktur mengambil sebuah langkah yang terbilang sangat berani, di mana Karan diperintah untuk mendatangi Pandi secara diam-diam dan mengancamnya agar mengundurkan diri dengan berpura-pura tidak bisa menjalankannya karena alasan sakit. तुझे स्ट्रोक है, तू ऐसा कहेगा. Tepat saat tim sudah berada di bandara untuk diterbangkan ke Malaysia, Karan pun menghampiri mereka dan menyerahkan berkas surat tugasnya kepada Jordan sebagai bukti bahwa dia telah resmi diberi mandat untuk menggantikan Pandi yang masih terbaring di rumah sakit. Sesampainya di bandara tujuan, mereka disambut petugas kedutaan India untuk Malaysia yang kemudian membawa mereka ke sebuah rumah aman di mana Piki alias oknum pria berkewarganegaraan India yang sedang ditargetkan ini pun nampak berada di sana juga. Sejenak Karan CS terdiam kaget saat mengetahui jika ternyata si Piki ini hanyalah seorang pria lumpuh. Dengan sangat emosional, Piki berusaha mempertegas bahwa dia tidak bersalah. Menurutnya, upaya penangkapan ini pun tidak akan ada gunanya sama sekali selama para politisi korup atau perampok uang negara yang selama ini dia urus justru malah dibiarkan bebas berkeliaran begitu saja. Black money is equal to Vicky Chadha, chapter over. Terlepas dari situasi dilema yang terjadi di lapangan, Bu Menteri tetap tegas memerintahkan Jordan agar misi ini terus dijalankan meski tidak dipungkiri bahwa Karan dan Japar merasa penasaran, ingin memastikan apa yang telah menyebabkan Piki bisa menjadi seemosional itu. फिर सोच लिया कि बेटा अब तुम कंट्री के लिए कुछ करेंगे. चलो मैं चलता हूँ. Good night. Good night. Tak lama, istri si Piki yang bernama Mira menghampiri Karan di kamarnya, yang mana di sini kita pun akan dibawa ke masa lalu bahwa di balik profesi Piki sebagai pengelola uang hitam para koruptor, ternyata ia seringkali mendapat teror percobaan pembunuhan, bahkan konon putri sematawayangnya pun turut menjadi korban, termasuk Piki sendiri yang hingga sekarang mengalami kelumpuhan. लेकिन मिराकल विकी बच गया.
Intinya, Mira mencurigai adanya aktor penjahat di balik layar yang telah merencanakan pembunuhan terhadap Piki. Maka dari itu, ia pun memohon agar kiranya Karan CS bersedia memberikan bantuan untuk mengungkap sosok si aktor tersebut. पैसा कहाँ है वो भी प्लीज हमारी मदद करो. Terkait permohonan yang disampaikan Mira semalam itulah, esoknya Karan dan yang lainnya pun pergi menuju Thailand menggunakan kapal kecil, di mana Piki menyebutkan bahwa ada masalah yang perlu diselidiki di sebuah kamar penginapan nomor 307. Entah masalah apakah gerangan, Piki yakin bahwa semua itu berkaitan dengan permasalahan sekarang dan Karan pun siap untuk membantunya, tetapi... Ya, rupanya ada sekawan pria bersenjata yang mengincar mereka dan berhasil menaiki kapalnya, sehingga inilah yang terjadi. Selesai mengatasi para penjaga perbatasan tersebut, Jordan memarahi Karan yang dianggap sebagai biang penyebab dari kekacauan ini. Jordan menginginkan penyelidikan fokus di Malaysia sebagaimana rencana awal, sedangkan untuk Karan sendiri, ia tetap berambisi untuk mengungkap kejahatan di Thailand yang sebagaimana tadi telah Piki katakan. We've been compromised. हम पे कभी भी अटैक हो सकता है. तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? Atas ketidaksepahaman itulah Karan meninggalkan Jordan dan Japar di dermaga, sementara ia sendiri langsung bergegas membawa Vicky dan Mira menuju alamat tujuan mereka. Suatu ketika sempat menurunkan Bapna di perjalanan karena dianggap terlalu lobong ngomong. Karan pun akhirnya tiba di alamat tujuan sesaat sebelum kedatangan Japar dan Bapna yang ternyata memilih untuk menyusul ke sana. Dan alangkah terkejutnya Karan saat menyaksikan apa yang kemudian terjadi. Bagaimana tidak, semua yang telah Mira rencanakan hanyalah tipuan semata. Bahkan Piki yang semula dikira lumpuh pun ternyata hanya berpura-pura saja. Usut punya usut, Mira sudah sejak lama terobsesi untuk mengakuisisi pengelolaan uang hitamnya, sehingga Piki yang dianggap sudah tidak berguna pun dihabisinya saat itu juga. Naas, Japar tewas di tempat saat tembakan Mira menyasar tubuhnya. Sementara untuk Karan yang menyadari bahwa kepolisian Thailand yang pasti akan menangkapnya pun lekas membawa Bapna pergi sekaligus menyusul Mira yang tengah dalam perjalanan kabur bersama para anak buahnya. Dan di dalam mal inilah Mira sekarang bersama pengawal barunya yang bernama Takur. Mira menuju ruangan penyimpanan barang berharga di mana Piki telah menyimpan sebuah chip rahasia pada sebuah loker bernomor 307. Tepat saat mereka hendak pergi setelah mendapat chip tersebut, Karan dan Bapna yang kini sudah berstatus sebagai buronan kepolisian pun tiba di sana dan berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Berlokasi di sebuah tempat yang terletak persis di belakang mall, rupanya Mira telah menyiapkan para algojonya untuk melakukan hadangan. Tidak hanya agresif menyerang, ternyata mereka juga telah dipesan untuk menghabisi Karan dan Bapna secara bersamaan. Namun sayang, menghadapi Karan tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Faktanya, Mira memang benar tidak bisa lolos dari Karan yang semakin penasaran dengan apa yang ia sedang rencanakan, di mana hal itu membuat si Takur mulai merasa terganggu dan sempat akan melepaskan tembakan. Namun beruntung, Jordan datang melerai ketegangan antara keduanya, akan tetapi... Diketahui Jordan berada di pihak Mira, Karan hanya bisa bernapas lega karena setidaknya ia masih mempunyai peluang besar untuk terus melakukan penyelidikan. Meski untuk sementara ini ia mau tidak mau harus pasrah ketika polisi yang dibawa oleh Paduta Besar datang lalu memborgol tangan keduanya. कभी सुने क्या एक ही केस में किडनैप और अरेस्ट दोनों होते हुए किसी को
Di dalam mobil, Mira dan Takur sempat ada sedikit keraguan terkait dengan keputusan Jordan barusan sebelum akhirnya Jordan sendiri berhasil meyakinkan mereka bahwa tidak hanya menjamin rencana Mira berjalan mulus, melainkan dia juga memastikan bahwa Karan dan Bapna lah yang justru akan ditangkap oleh kepolisian. कितने में पिकोगे? 10 से 1% भी कम नहीं लूंगा मैम. Sempat mendekam beberapa jam di ruang tahanan kedukaan, rencananya mereka akan segera dipindahkan ke dalam penjara khusus. Namun dengan tegas, Karan menyampaikan pernyataan bahwa penahanan atas dirinya serta Bapna tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali jika mereka berdua kembali dibebaskan secepatnya. क्यों? किस खुशी में? आपकी लीला मैडम इस समय गुस्से से पागल हो रही होंगी. Setelah melaporkan semua yang terjadi di lapangan kepada Bu Menteri dan menyampaikan sebuah ide yang bisa menjadi solusi, akhirnya Karan pun dibebaskan sekaligus mendapat izin beliau untuk menjalankan rencana tersebut secara rahasia. फिलहाल मिस्टर अय्यर को कहिए to give me a free hand. रखता हूं. Langkah pertama yang Karan lakukan adalah memeriksa rekaman CCTV saat mereka pertama kali datang ke rumah aman Malaysia waktu itu. Terdapat sebuah momen di mana Piki sempat saling bertukar kitab dengan seorang pembantu di rumah tersebut. Curiga ada informasi penting yang sengaja ditukar lewat kitab tersebut. Karan bersama Bapana pun segera bergegas pergi untuk menyelidikinya. Berlokasi di sebuah kamar apartemen yang menjadi tempat tinggal ART tadi, Karan mendapati beliau sudah tewas bersimbah darah, yang mana usut punya usut, Mira CS sudah lebih dahulu datang ke sana untuk menghabisinya. Namun beruntung, Bapna menemukan sebuah ponsel yang bisa diperiksa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. सबूत भी भेजा है डिलीवरी का एक नंबर पे. सोफा की सीट के नीचे इसका फोन पड़ा था. Dengan ditemukannya file rekaman video saat si ibu menerima sebuah kitab dari seorang pria misterius yang kita sebut saja si Samsul, Karan lekas menyelidikinya di laboratorium forensik video milik kepolisian hingga beberapa petunjuk penting pun akhirnya didapatkan seperti bunyi lonceng gereja, suara klakson kapal, termasuk pantulan logo McDonald dari gelang yang kala itu Samsul gunakan. Dan inilah gereja yang dimaksud, yang karena Samsul tidak menyadari adanya kamera CCTV gereja sehingga tak sulit bagi Karan untuk mengidentifikasi wajahnya. Sedangkan untuk Mira CS yang menyadari telah terjadi kesalahan di lapangan, mulai menyusun rencana alternatif karena yakin jika awal akhir Karan akan menemukan mereka juga. Let's not trust them. तुम दोनों को खुद जाके देखना होगा. Berbekal informasi daftar pencarian orang yang ditampung pihak kedutaan, Karan dan Bapna berhasil menemukan keberadaan si Samsul yang tinggal di permukiman warga biasa, sementara Bapna yang sedang mengawasi Samsul saat melakukan sebuah transaksi rahasia. Karan diam-diam memasuki rumahnya yang ternyata si Samsul sendiri adalah seorang hacker handal yang dibayar oleh Piki untuk menjalankan profesinya. Diketahui ternyata si Samsul juga adalah eksekutor atas pembunuhan terhadap ratusan nama pemilik akun rekening luar negeri yang kemudian disabotase untuk mengamankan uang hitam tersebut. Adapun terkait kitab tadi, tak lain hanyalah kitab palsu di mana di dalamnya terdapat struktur kata acat yang jika digabungkan maka akan menjadi sebuah kata sandi untuk membuka software buatannya. Meski menyadari ada gelagat mencurigakan dari Bapna yang sedari tadi mengawasinya, Samsul berusaha tetap tenang sembari bergegas pulang. Yang begitu mendapat pintu rumah sudah terbuka, ia pun langsung mengambil seputu pistol dari celananya. Tapi tiba-tiba tanpa harus melewati penyiksaan terlebih dahulu, Karan dapat dengan mudah membuat Samsul jujur atas semua perbuatannya. Setelah terbukti bahwa Samsul hanyalah orang suruhan, Karan pun mengembalikan sebuah drive berisi hasil proyek yang Samsul kerjakan. Sehingga dengan cara inilah Karan diizinkan untuk mengikuti Samsul ke suatu tempat di mana Mira akan datang untuk mengambil drive tersebut. All okay? Yeah. Dan ya, kemunculan Karan di sana benar-benar membuat Mira salut dengan ambisinya yang tak mengenal kata mundur. Padahal di balik itu, Mira sudah merasa begitu jengkel dengan Karan dan ingin segera menghabisinya, sehingga
Sungguh malang, Samsul harus meregang nyawa di tangan majikannya sendiri. Meski kegagalan menangkap Mira CS ini menyisakan kekecewaan yang bukan main, tapi selama kata menyerah tidak ada dalam kamus perjuangan Karan, maka sudah pasti Bapna pun akan terus memberi dukungan hingga tetes darah penghabisan. Di saat yang sama di tempat lain, Mira berencana memindahkan transaksi pencucian uangnya dengan menggunakan akun bank milik warga Tripoli. Berhubung Tripoli merupakan salah satu negara yang tingkat keamanannya tidak terlalu ketat untuk aktivitas melanggar hukum tersebut. और 4 महीने बाद मैं छूटकर सारे पैसों के साथ ऐश करूंगी. वाह। Esoknya, tepat saat Mira memindahkan sebuah perangkat komputer portable untuk transaksi pengiriman uang dari sebuah bank di Thailand, Karan dan Bapna yang sudah siap untuk merebutnya pun cukup dibuat himang alias bingung. Bagaimana tidak? Rupanya Mira telah membayar puluhan pria dengan menggunakan setelan serta membawa koper yang persis sama. Tak kehabisan akal, Karan pun lantas menggunakan teropong komando tembus pandang untuk memastikan isi koper dari masing-masing pria tersebut. Namun setelah dipastikan bahwa barang yang sedang diincar ada pada salah satunya, tiba-tiba jalan keluar mobilnya terhalang oleh mobil lain sampai akhirnya... Ternyata pria ini sudah ditunggu Mira di atap sebuah gedung di mana transaksi pencucian uangnya akan segera dilakukan. Sementara untuk Karan sendiri, ia masih berjibaku melumpuhkan ketatnya penjagaan di sana. Selesai dengan barisan keamanan itulah, Karan pun akhirnya sampai di atap gedung dan langsung mendapat serangan dari si Jordan itu sendiri. Dengan fakta bahwa Karan telah berhasil membuatnya pingsan dalam waktu yang cepat, maka si Takur yang dijadikan sebagai algojo andalan pun terpaksa harus turun tangan. Meski sama-sama memiliki fisik ideal serta latar belakang sebagai mantan pasukan khusus, tapi di sini Karan terbukti jauh-jauh lebih unggul dalam menguasai teknik bertarung sehingga... Alhasil, kini hanya tersisa Mira yang nampak panik karena sudah tak mempunyai perlindungan lagi. Namun yang menarik adalah Karan justru memilih untuk tetap membiarkan Mira hingga ia benar-benar menyelesaikan proses transfernya. Dan ya, sebuah plot twist mengejutkan pun terungkap bahwa keberpihakan Jordan selama ini hanya bagian dari strategi untuk memancing Mira. Faktanya, Karan telah dibekali sebuah drive berisi sistem canggih yang secara otomatis bisa memindahkan rekening target pengiriman uang, di mana uang yang Mira transfer barusan ternyata masuk ke dalam rekening donasi sosial dalam rangka mensejahterakan rakyat India yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akhirnya dari misi yang dijalankan oleh Karan CS, Mira dibaksa menanggung konsekuensi dari praktek kejahatan yang telah ia perbuat dan Mira pun tewas di tangan Bapna yang menjadi eksekutornya. Amat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah sehebat apapun kau membangun brankas untuk menyimpan uang harammu, kamu tidak akan pernah bisa membangun benteng untuk menghalangi kebenaran yang akan datang menagih haknya. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.